A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, kita belajar sama-sama, membuka pikiran, membuka hati kita menuju kepada kesadaran, di mana kita selalu menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Mari menyelami pengetahuan untuk menuju kepada kesadaran. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita hening sejenak agar kita hadir utuh di sini saat ini. Dengan menghadirkan kita di sini saat ini, kita akan terbuka pintu hikmah, akan terbuka pintu kesadaran. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak, menghening dipersilakan. Selesai? Terima kasih, semoga kita sudah hadir di halaman yang sama, vibrasi, energi, frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar. Selalu saya mengulang-ulang bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, bukan berarti ini paling benar juga, bukan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi puzzle kecil yang melengkapi pengetahuan kita bersama, yang mudah-mudahan bertransformasi dari pengetahuan menuju kepada kesadaran, yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran hidup kita. Kita sudah banyak membahas tentang banyak hal. Kita membahas tentang cipta, di mana kita sudah mulai menggeser paradigma bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari yang ada bertransformasi kepada bentuk yang lain, mengejawantah, emanasi, di mana ketika di surat 24 ayat 35 Allah mengatakan, aku adalah cahaya, semua semesta ini adalah ejawantah dari cahayanya Dia. Datang dari sumber yang sama, datang dari energi yang sama, dan kita semua konteksnya adalah dalam satu kesatuan. Itulah yang sering disebut dengan kata-kata oneness, satu kesatuan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita sekarang mengenal dan mengetahui tentang visi misi hidup. Kita sudah bahas gitu, bahwa kita semua bersyahadat. Kita semua punya kontrak hidup. Kita semua punya skenario dalam kurikulum hidup. Dan mudah-mudahan sampai saat ini dan seterusnya kita mulai menikmati kurikulum hidup kita. Mulai mengalir dalam kehidupan. Tapi yang jadi pertanyaan besar, kalimat yang sangat sering mungkin kita dengar adalah mengenal diri. Pertanyaannya adalah, siapa sih diri sejati kita? Kalau ada pertanyaan atau ada kata diri itu yang mana sih? Mungkin sebagian orang begitu ditanya, siapa Anda? Atau mungkin kebanyakan kali ya, begitu ditanya siapa Anda, pasti akan menjawab nama. Pertanyaannya, apakah nama adalah diri sejati kita? Atau mungkin sebagian orang akan menjawab, siapa Anda? Saya seorang A dengan jabatan. Pertanyaannya, apakah jabatan itu juga adalah diri kita? Atau mungkin siapa Anda? Saya orang yang lulusan. Dia bicara tentang lulusan mana gitu misalkan. Gelarnya. Pertanyaannya lagi, apakah kita gelar kita? Atau mungkin kita nggak kenal siapa diri kita karena terlalu terjebak dengan nama, jabatan, gelar, atau apapun itu gitu. Sehingga ketika ada pertanyaan diri, ini adalah pertanyaan yang perlu jawabannya research seumur hidup gitu. Karena ini pertanyaan yang perennial, pertanyaan yang sangat esensial gitu ya, pertanyaan yang sangat diulang-ulang, dan kita akan bahas siapa diri kita. Mari kita mulai. Kembali ke kata-kata yang selalu atau sering dilontarkan dengan kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, mengenal Robnya. Diulang-ulang juga bahwa setiap step dalam kehidupan ini pada akhirnya adalah bagaimana kita terus-menerus mengenal dan mencari kesejatian diri. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang kita renungkan dan kita mulai selami yang mungkin selama ini kita tidak menyadari atau bahkan nggak peduli dan mungkin bahkan nggak kepikiran juga gitu ya, dalam artian ini terabaikan gitu. Padahal ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup gitu. Oke, kita akan mengambil kata diri sejati.
Berarti kalau ada diri sejati, nanti kita akan bagi dua, ada diri yang ilusi. Ya, saya ulang, ada sejati, ada ilusi. Di mana kalau ada kata di Quran mengatakan bahwa banyak dari kamu yang tidak bersyukur. Artinya, hari ini banyak orang yang sedang hidup di dalam ilusi hidupnya. Tolong bedakan antara hidup dan drama hidup. Ini dua hal yang berbeda. Jangan-jangan kita menjalani hari demi hari itu menjalani drama hidupnya, bukan hidupnya. Maka hidupnya jadi penuh dengan drama tentu saja gitu ya intinya. Nah, oleh karena itu kita kembali dulu kepada kesejatian. The truth, the genuine, the origin self. Oke, saya kasih contoh sederhana. Dalam konteks bahasa Arab, yang sejati itu sering diartikan dengan kata-kata yang namanya adalah fitrah. Saya rasa familiar banget lah dengan kata-kata fitrah. Itulah kenapa kalau setelah selesai Ramadan, pasti tujuan akhirnya itu adalah Idul Fitri, kembali menuju fitrah. Cuman ya lagi-lagi, kadang-kadang itu pun dilakukan hanya dalam bentuk seremonial, kadang-kadang itu juga sering dilakukan hanya dalam bentuk ritualnya, sehingga kesadaran fitrahnya justru malah nggak muncul gitu. Sehingga hanya puas dengan ritualnya, hanya puas dengan seremonialnya, selesai. Nah, saya rasa kita masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam lagi, tidak hanya dalam seremonial dan ritualnya, tetapi kesadaran spiritualnya, kesadaran esensinya. Oke. Dalam konteks di sini, kalau kita berbicara tentang fitrah, fitrah itu berarti sesuatu yang tidak pernah berubah. Garis bawah, saya ulang ya. Fitrah artinya sesuatu yang tidak pernah berubah, selalu sama, tidak pernah ada perubahan sedikit pun, di mana fitrah adalah sesuatu yang origin. Maka kalau di Quran di surat 30 ayat 30, di situ berbunyi bahwa aku menciptakanmu, Allah menciptakan kita berdasarkan fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Tapi kalimat terakhirnya menarik sekali nih Quran. Sedikit dari kamu yang mengetahui. Artinya, banyak orang hari ini tidak kembali kepada fitrahnya, maka dia akan berputar-putar di dalam dramanya. Dia akan berputar-putar di dalam ilusinya. Apa sih sebenarnya fitrah itu? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, kembali ke fitrah berarti kembali kepada sesuatu yang sangat esensi. Coba kita mulai renungkan. Oke ya, kita kontemplasi ke dalam, tanyakan ini di dalam diri kita, dan mulailah berdialog dengan diri. Apa sih bagian di dalam diri kita yang tidak pernah berubah dari awal sampai detik ini? Ingat, kalau kita berbicara diri, kita udah bahas ulang-ulang bahwa kita ini punya tubuh biologis, as a biological birth, tubuh fisik. Kita ini punya tubuh psikologis, yang disebut dengan yang namanya jiwa. Dan esensinya kembali kepada kita ini sejatinya adalah sang ruh. Berarti kalau dalam konteks teori, ya simpel, fitrah kita apa? Ruh, iya. Tetapi apakah kita mengerti? Apakah kita mengaplikasikan ini dalam keseharian? Belum tentu. Yuk, mulai dipertanyakan. Apa di dalam diri kita, apa di dalam kehidupan kita yang tidak pernah mengalami perubahan? Contoh, simpel aja. Begitu ditanya, Anda ini siapa? Saya akan menjawab dengan spontan, saya Abu. Ingat, Abu itu bukan saya, tetapi nama yang dilekatkan kepada saya. Berarti, besok saya bisa ganti nama. Minggu depan saya bisa ganti nama. Berarti, nama itu bukan sesuatu yang fitrah. Jelas ya? Nama, kita cross nih. Ini bukan sesuatu yang fitrah, udah jelas. Jadi jangan bergantung kepada nama dalam tanda petik. Atau nanti bahasanya jangan menuhankan nama gitu intinya.
Oke, gelar atau jabatan, apakah itu selamanya? Enggak juga. Karena siapapun yang menjabat, pasti ada masa jabatannya. Tidak ada yang lasting, tidak ada yang selamanya dalam jabatan. Konteksnya, itu semua adalah sesuatu yang ada masa expired-nya. Berarti jabatan juga bukan diri kita. Maka sebaiknya jangan menuhankan jabatan. Kenapa? Pasti kecewa. So, kenapa ketika menjabat itu dalam tanda petik susah untuk turun gitu misalnya? Atau yang belum menjabat pengen banget jabatan? Karena boleh jadi menganggap bahwa jabatan itu adalah segalanya. Padahal ketika nanti kita sadari, tetap itu ada expired-nya, ada masa berlakunya. Gelar apalagi. Saya pernah ada pengalaman unik dan lucu gitu. Ada gelarnya profesor, diundang sama temennya tuh anaknya menikah. Di undangannya nggak ada tulisan profesornya gitu. Nah itu bisa marah tuh gitu. Itu bisa emosi gitu. Gelarnya merasa tidak dihargai gitu. Dan perasaan emosi, perasaan marah itu pasti datang karena kenapa? Ada kemelekatan di situ. Gitu ya. Jadi udah jelas nih. Saya bukan nama saya bukan gelar saya bukan jabatan saya. Lalu apa nih yang tidak pernah berubah dari awal sampai sekarang? Yuk kita meniti lagi ke dalam. Contoh sederhana. Begitu kita bercermin, kita akan melihat wajah kita. Pertanyaannya, apakah wajah ini adalah diriku? Apakah wajah ini adalah sejatinya aku? Simpel aja. Kalau kita semua mengumpulkan foto dari mulai TK sampai sekarang, kira-kira terjadi perubahan nggak? Jelas. Kita kan nggak langsung tiba-tiba segede gini nih, gitu ya. Kita tuh bertumbuh. Maka foto 10 tahun yang lalu, foto 20 tahun yang lalu, itu pasti akan mengalami perbedaan. Pasti nggak ada yang sama. Bahkan nggak usah jauh-jauh puluhan tahun, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, kita udah berbeda sama sekali. Mau bicara tentang selnya, mau bicara tentang kesadarannya, kita bukan orang yang tadi. Kita bukan orang yang sejam yang lalu, bukan. Karena mungkin pemahamannya sudah berbeda. Bahkan tubuh fisiknya juga, bahwa sel-sel ini juga berubah, gitu inti. Kita telah lagi. Berarti tubuh itu juga bukan diri kita yang sejati. Fisik bukan diri kita yang sejati. Pertanyaannya lagi, begitu sekarang kita mulai berbicara tentang yang sejati, jadi apa ya? Yang dari awal sampai sekarang itu tidak pernah ada perubahan. Maka kita akan kembali ke surat 32 ayat 9. Ya, kita udah pernah bahas juga gitu. Di surat 32 ayat 9 ada kata-kata yang sangat menarik dan penting untuk kita kontemplasikan. Kalimatnya begini. Setelah kusempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Di situ ada kata-kata tiupkan. Berarti ketika kita berbicara peniupan ruh, kehidupan ini ada urusannya dengan tiupan. Maka pertama kita hadir ke semesta raya, itu adalah tiupan nafas. Dan ketika seseorang mengakhiri di semesta raya ini, nafasnya adalah berhenti. Dan nanti kita akan sama-sama mengerti lebih detail dan lebih dalam bahwa sangat penting untuk kita bagaimana sangat menikmati, mensyukuri nafas. Karena nanti nafas ini akan punya potensi besar dalam kesadaran hidup. Nah, ayat itu melanjutkan. Aku tiupkan ruh, dan aku berikan alat-alatnya yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. Berarti kita dikasih pikiran, dikasih pendengaran, penglihatan, pikiran, itu semua adalah potensi atau tools. Atau bahasa sederhananya untuk lebih mudah, itu adalah instrumennya. Oke, kita pakai analogi yang lebih sederhana supaya mudah gitu. Kalau kita mau berbicara tentang konteks kesejatian, diri kita yang sejati itu adalah sang ruh itu sendiri. Dari mana berasalnya ruh? Kita sudah bahas di penciptaan, dia berasal langsung dari sumbernya.
Tapi ruh ini tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia disempurnakan oleh partikel-partikel atau oleh tools-tools yang lainnya. Maka bahasa sederhananya, ruh diberikan satu tools, atau mungkin gampangnya kita sebut instrumen. Instrumennya adalah tubuh fisik kita. Gitu. Jadi tubuh fisik ini adalah instrumennya. Tapi esensinya adalah ruhnya. Apa kaitan antara instrumen dan ruh? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, kita lanjutkan pembelajaran. Oke, kita udah mulai masuk nih ke dalam kesadaran yang lebih baik nih. Udah mulai sadar bahwa diriku bukan namaku, diriku bukan jabatanku. Itu semua adalah faktor-faktor eksternal. Tapi kita mulai sadar bahwa ruh dikasih instrumen tubuh, di mana di dalam tubuh fisik ini ada yang disebut dengan yang namanya ego atau jiwa. Di mana bagian dari ego itulah nanti ada partikel yang paling penting untuk kita kontrol, namanya adalah pikiran. Berikutnya, kita diberikan perasaan. Berikutnya, kita diberikan emosi. Dan nanti ada partikel yang penting untuk kita elaborasi lebih dalam, itulah yang disebut dengan yang namanya memori. Contoh, saya pernah punya pengalaman ketika saya belajar untuk ini, saya datang ke guru saya. Dan saya rasa pengalaman ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Guru saya dengan sangat sederhana, dia bertanya, "Anda ini siapa?" Saya bilang, "Saya pikir saya ini," begitu saya ngomong saya pikir saya, guru saya udah langsung bilang, "Shh, diam. Itu bukan kamu. Itu pikiranmu." Pada awalnya saya nggak ngerti, itu pikiran saya, kan ini pikiran saya, dan ini saya juga. Terus guru saya bilang, bukan. Saya ulang tanya ya, dia bilang, "Anda ini siapa?" "Oh, saya ini lulus S1 Unpar, S2-nya ITB, diam," dia bilang. "Itu bukan kamu, itu memorimu. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam memorimu, dan itu bukan dirimu yang sejati." Di situ saya makin bingung gitu, kok jadi serba salah gitu ya jawabnya. Karena selama ini saya merasa bahwa saya adalah pikiran saya. Dan selama ini saya merasa bahwa saya adalah memori saya. Maka saya mulai menyadari, kenapa orang hari ini stres dan depresi, memori masalah 15 tahun yang lalu itu masih hidup di sekarang. Kesedihan 5 tahun yang lalu itu masih hadir di saat ini. Berarti dia terikat dengan memori masa lalunya. Artinya ketika kita terikat kepada memori masa lalu, itu akan menyebabkan depresi. Tapi juga bisa loncat ke masa depan, disitulah kita akan banyak khawatir dalam hidup gitu. Dan disitu saya mulai menyadari bahwa, oh iya ya, saya ternyata bukan memori saya juga gitu intinya. Guru saya nanya lagi, "Berarti siapa dirimu?" Saya kayaknya sekarang orang yang lagi merasakan bahagia. Bukan, itu emosimu. Itu bukan dirimu yang sejati gitu. Dari situ semakin bingung lagi dan panjang ceritanya, tapi singkat cerita, di situ saya mendapatkan kesadaran bahwa ternyata saking kitanya terlalu login, terlalu masuk dan terlalu menyatu dengan pikiran, kita menganggap bahwa kita ini adalah pikiran kita. Kita menganggap bahwa diri kita ini adalah perasaan kita. Kita menganggap bahwa diri ini adalah emosi kita. Padahal mau bicara pikiran, perasaan, emosi, atau memori, ini nggak ada yang fitrah, satupun. Contoh, pagi hari bangun bisa merasakan senang. Tapi begitu ngelihat WhatsApp atau ngelihat berita yang nggak enak, di situ mulai ketakutan. Sejam kemudian kita bisa jadi sedih, sejam kemudian bisa senang lagi, dan itu selalu berulang-ulang, berganti-ganti. Jadi kalau dalam analogi antara awan dan langit, dan kita berbicara awan dan langit ini sebagai suatu perumpamaan,
Pikiran, perasaan, emosi, memori, mau itu nama, mau itu gelar, apapun itu semua adalah awan-awan yang senantiasa hadir. Dan dia akan hadir dan hilang. Tapi sadarilah bahwa kita ini bukan awan itu. Tapi kita ini adalah langitnya. Kita ini bukan pikiran. Kita ini bukan perasaan. Kita ini bukan emosi dan kita ini bukan memori. Itu semua adalah instrumen yang diberikan kepada kita untuk kita bisa menjalankan peran di dalam kehidupan ini. Tapi kita penting untuk menyadari siapa diri kita yang sejati. Kalau kita mau berbicara, pikiran tidak mungkin dapat berpikir kalau tidak ada subjek yang berpikir. Jangan lupa, bukan otak yang berpikir, tetapi kita menggunakan otak untuk berpikir. Itu dua hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya, aku yang sejati itu yang mana? Kalau aku bukan pikiran, berarti aku yang mengamati yang sedang berpikir. Maka syahadat menjadi penting karena syahadat itu tugasnya adalah menyaksikan. Berarti aku yang sejati adalah aku yang selalu menyaksikan. Nah, kembali ke surat 32 ayat 9, kita ulang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, kita bisa lebih clear untuk memahami ayat ini. Kita renungkan lagi. Setelah kejadiannya sempurna, aku tiupkan ruhku. Tiupkan. Simple, kalau kita dalami lebih dalam, kalau kita mulai menyadari bahwa cipta itu adalah ejawanta, kalau sumbernya itu namanya adalah Allah, kita ini adalah percikan ruhnya Dia. So inilah diri kita yang sejati. Tetapi yang sejati ini kadang tidak disadari karena kenapa? Terlalu login dengan pikiran. Terlalu masuk ke dalam perasaan. Kalau istilahnya sekarang jadi baper gitu. Makanya jangan lupa, kita punya kekuatan loh ketika sedih sekarang, kita langsung kembali kepada bahagia, itu nggak perlu lama-lama juga sedihnya. Tapi karena kurang latihan untuk kembali kepada bahagia, karena tiap hari yang dilatih adalah sedih, tiap hari yang dilatih adalah marah, tiap hari yang dilatih adalah menilai orang, maka itu jadi kebiasaan. Maka ketika sekarang kita bicara, aku tuh orangnya pemarah, dan susah memaafkan. Bukan, kamu tiap hari latihan marah, maka sifatnya jadi pemarah, gitu intinya. Karena jangan lupa, we are what we repeat. Kita ini adalah apa yang kita ulang-ulang. Ketika kita keluar dari jalur kesejatian, kita hanya berputar-putar di dalam pikiran, perasaan, emosi, dan memori. Dan disitulah kita tidak akan menemukan esensi dari hidup yang disebut dengan yang namanya kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, pelan-pelan kita akan meniti lagi, masuk lagi, menyelami lagi, tetapi setidaknya hari ini kita mulai sadar bahwa dirimu bukan namamu, dirimu bukan jabatanmu, dirimu bukan pikiranmu, dirimu bukan perasaanmu, dirimu bukan emosimu, bahkan dirimu bukan memorimu. Mari selalu setia dalam pembelajaran untuk mencari jati diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.